Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya kembali akan bercerita tentang pengalaman pembelajaran asinkronus mengenai materi Smart ASN. Telah dibahas sekilas tentang apa sih itu Smart ASN di video sebelumnya ya sahabat. Jadi hari ini kita akan lebih fokuskan mengenai 4 pilar penting Smart ASN. Adapun 4 pilar tersebut yaitu yang pertama ialah etika bermedia digital. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika bermedia digital itu? Nah, jadi di sini ialah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ialah apa itu perbedaan antara etika dan etika berinternet. Nah, untuk yang etika itu syarat-syaratnya atau ketentuannya adalah seperti yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Yang ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Yang kelima, biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Dan yang terakhir ialah jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Nah, sedangkan untuk etika berinternet itu apa aja sih ketentuannya? Yang pertama ialah menuliskan email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan. Yang kedua, tidak menggunakan huruf kapital semua. Yang ketiga, membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Yang keempat, menggunakan BIS, CC atau blind carbon copy, bukan CC atau carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Nah, sedangkan yang kelima, tidak mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. Yang keenam, menghargai hak cipta orang lain. Yang ketujuh, menghargai privasi orang lain. Dan yang terakhir, jangan menggunakan kata-kata jorok. Kedua ialah budaya bermedia digital. Apa sih yang dimaksud dengan budaya bermedia digital? Merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Pada budaya bermedia digital ini sering terjadi yang namanya berita hoax dan hate speech. Berita hoax merupakan berita bohong yang sumber kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau sekelompok orang tersebut. Tujuan dari keduanya ini yaitu ialah untuk memperpecah persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yang ketiga adalah aman bermedia digital. Apa sih yang dimaksud dengan aman bermedia digital? Merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tips aman untuk melindungi data pribadi di dunia digital adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah gunakan password atau sandi yang kuat. Gunakan secara berbeda di setiap akun platform. Yang kedua adalah hindari untuk membagikan data pribadi kita. Yang ketiga adalah pahami dan pilih aplikasi yang dipasang di gawai yang hanya mengakses data yang dibutuhkan dan bukan data pribadi. Yang keempat adalah pahami dan pastikan pengaturan privasi di setiap akun platform digital. Yang kelima ialah hindari berbagi data pribadi kepada orang lain. Yang keenam adalah selalu lakukan pembaharuan perangkat lunak yang digunakan dalam gawai. Yang ketujuh ialah hati-hati menggunakan data pribadi di platform digital. Yang kedelapan ialah hindari memasukkan data pribadi yang penting saat berinteraksi dengan platform digital melalui wifi gratis. Dan yang terakhir, waspada jika ada komunikasi atau aktivitas mencurigakan baik dari akun dengan identitas digital yang kita belum kenal maupun yang sudah kita kenali. Selanjutnya yang keempat adalah cakap bermedia digital.
Apa sih yang dimaksud dengan cakap bermedia digital? Itu merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan peranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang harus diketahui dalam hal ini yaitu mengenai perangkat keras. Adapun macam-macam perangkat keras seperti komputer, notebook, tablet, dan telepon pintar. Selain itu, dalam dunia internet kita juga harus mengetahui jenis-jenis mesin pencarian yang biasa kita gunakan untuk pencarian informasi. Adapun contohnya seperti Google, Bing, Yahoo, Baidu, Yandex, dan DuckDuckGo. Setelah sedikit memahami materi pembelajaran Smart ASN, kita kembali ditugaskan untuk yaitu yang pertama tugas mandiri mengenai tugas pembuatan tutorial pembelajaran digital dalam rangka penerapan Smart ASN. Dan seperti biasa kita juga ditugaskan membuat learning journal untuk pembelajaran hari ini. Nah, yang kedua ialah tugas kelompok yaitu mengenai pembuatan kuesioner mengenai kegiatan LASAR. Nah, sekian learning journal hari ini. Untuk tugas-tugas yang tadi akan kita bahas di video selanjutnya ya sahabat. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.